Hola kawan Doomfang, sebelum menyaksikan film horor terbaru Evil Dead Rise, tidak ada salahnya kita menyaksikan review dan sinopsis dari film Evil Dead 2013 yang dimana film ini merupakan bagian sequel pertama untuk lanjutan film Evil Dead Rise, yang dimana film ini disutradarai oleh Fede Alvarez. Check this out. Sinopsis review Evil Dead 2013. Evil Dead adalah waralaba film horor supernatural yang digarap oleh Sam Raimi pada tahun 1981 silam. Selepas film pertamanya sukses di tahun tersebut, Raimi lalu membuat dua sequel selanjutnya mulai dari Evil Dead 1987 dan Army of Darkness 1992. Waralaba ini pun menciptakan salah satu karakter ikonik bernama Ash Williams yang diperankan oleh aktor Bruce Campbell. Lebih dari 2 dekade lamanya, waralaba horor klasik ini dihidupkan kembali dengan Raimi dan Campbell bertindak sebagai produsernya. Film Evil Dead rilisan tahun 2013 ini pun dikerjakan oleh Fede Alvarez dalam debut penyutradaraannya di layar lebar. Film ini juga menjadi angsuran keempat dalam waralaba Evil Dead dan secara tidak langsung berfungsi sebagai reboot dari film aslinya. Evil Dead sendiri mengisahkan 5 orang remaja yang menginap di sebuah kabin terpencil di hutan belantara. Mereka lalu dirasuki oleh sesosok makhluk mistis dari neraka yang ingin bangkit menebar ancaman kematian ke dunia. Seperti apa ulasannya? Simak selengkapnya di sini. Sinopsis. David Allen dan pacarnya, Natalie, tiba di sebuah kabin yang ada di hutan belantara untuk menginap. Di sana, David bertemu dengan adiknya, Mia, beserta Eric, seorang guru sekolah, dan juga Olivia, seorang perawat. Mereka semua bermalam di kabin tersebut dalam rangka membantu Mia yang tengah kecanduan narkoba. Saat memasuki kabin, Mia mencium bau busuk yang sangat menyengat, sedangkan yang lainnya tidak merasakan apapun. Ketika hendak beres-beres, David lalu menemukan sebuah pintu di lantai yang menuju ruang bawah tanah. Di ruangan itu, David dan Eric mendapati sejumlah bangkai hewan yang membusuk, sebuah senapan, dan buku aneh berjudul Naturom Demonto. Pada malam harinya, Eric membuka buku tersebut. Ia pun penasaran untuk membaca sebuah mantra yang tertulis di dalamnya. Eric tidak menyadari bahwa dia telah membangkitkan iblis jahat dari neraka. Saat hujan turun deras, Mia kemudian melihat seorang gadis misterius yang berdiri di hutan. Ia lalu menjelaskan penglihatannya itu kepada yang lainnya, namun mereka malah menganggapnya telah berhalusinasi. Karena ketakutan dan juga tidak bisa menahan kecanduannya, Mia pun mencuri mobil Eric untuk kabur. Ketika hendak melarikan diri, mobilnya menabrak pohon hingga masuk ke rawa-rawa. Mia lalu berlari ke hutan. Ia dihadang sesosok iblis yang menjebaknya hingga merasuki tubuhnya. David dan yang lainnya lalu menemukan Mia yang tergeletak di hutan. Saat mereka membawanya kembali ke kabin, Mia tiba-tiba bertingkah sangat aneh dan melukai Olivia. David kemudian mendorong Mia jatuh ke ruang bawah tanah dan mengurungnya di sana. Di lain sisi, Olivia ternyata telah dirasuki oleh iblis akibat luka yang diberikan Mia kepadanya. Eric mencoba untuk membantunya, tetapi Olivia malah menikamnya dengan jarum suntik. Eric yang merasa tersudutkan kemudian menghantamnya hingga dirinya tewas. Sementara itu, Natalie berhasil digoda oleh bisikan iblis yang merasuki Mia untuk datang ke ruang bawah tanah. Ketika di sana, Mia menggigit Natalie dan melukai tangannya. David lalu dengan sergap bisa menyelamatkan Natalie dan kembali menutup pintu ruang bawah tanah tersebut. Eric lalu mengatakan kepada David bahwa ia telah bersalah karena membaca mantra terlarang di buku yang mereka temukan itu. Ia juga menjelaskan jika Naturom Demonto adalah buku kematian dan para iblis akan bangkit kembali ketika mereka berhasil membunuh 5 nyawa manusia. Menurut buku itu, Eric mengungkapkan bahwa seseorang yang telah dirasuki oleh iblis bisa dimurnikan kembali lewat 3 cara, yakni dikubur hidup-hidup, badannya dimutilasi, atau dibakar. Oleh karena itu, David dan Eric pun secara tidak langsung terpaksa mesti membunuh Mia. Singkat cerita, Natalie memotong salah satu lengannya yang telah terinfeksi oleh Mia. Namun, ia tetap dirasuki oleh iblis dan menyerang David serta Eric lewat pistol paku. David berhasil menembak Natalie. Ketika ia sadar secara normal, dirinya malah harus tewas kehabisan darah. David lalu menyiram kabin dengan bensin. Bersama Eric, mereka mencoba menangkap Mia dari ruang bawah tanah. Eric ditikam oleh Mia saat hendak melawannya, namun David bisa melumpuhkannya.
Ia lalu membawa sang adik untuk dikuburkan hidup-hidup. Secara tak terduga, iblis ternyata merasuki jiwa Eric dan ia pun berusaha untuk membunuh David. Langsung menyeramkan dari menit pembuka. Sejak menit pembuka, Evil Dead bergerak tanpa basa-basi, dan sudah langsung memberikan sebuah adegan yang mengerikan. Selepas itu, ketegangan di film sedikit mereda sejenak dengan memperkenalkan 5 karakter yang nantinya bakal berada di situasi menakutkan. Kemudian, adegan demi adegan pun berjalan kembali dalam suasana horor supernatural yang mencekam. Sepanjang 90 menit, film ini dipastikan menawarkan sebuah alur cerita horor yang tersaji dengan balutan gore lewat pembunuhan brutal penuh darah. Selain itu, sebagian cerita dalam Evil Dead selalu diwarnai dengan sejumlah adegan yang kurang nyaman untuk dilihat seperti anggota tubuh yang terpotong dan juga beberapa jump scare yang mengejutkan. Dari awal hingga akhir, film ini juga tidak meninggalkan elemen horor klasik yang sudah melekat dalam waralaba Evil Dead. Salah satu contohnya adalah penggunaan gergaji mesin sebagai senjata pembunuh ikonik yang digunakan oleh Ash Williams, Bruce Campbell, saat membantai para iblis di film originalnya. Lalu, penampakan iblis yang merasuki jiwa manusia tetap diperlihatkan sangat menyeramkan. Film Evil Dead terbaru ini pun harus diakui tetap mengusung gaya hardcore, sedikit lebih ekstrim, dan juga disuguhkan lewat visual horor yang modern. Seperti yang sudah dikatakan di atas, aspek klasik tetap terjaga baik, dan ciri khas horor ala Sam Raimi masih terasa walaupun tipis-tipis. Film keempat dalam waralaba Evil Dead ini tersaji cukup mengesankan tapi juga menjijikan. Penampilan para pemerannya cukup menjanjikan. Evil Dead terdiri dari para pemeran yang namanya masih asing di telinga kita seperti Jane Levy, Mia Allen, Shiloh Fernandez, David Allen, Lou Taylor Pucci, Eric, Jessica Lucas, Olivia, dan Elizabeth Blackmore, Natalie. Bagi yang pernah menonton film Don't Breathe 2016, kamu pasti sudah mengenali sosok aktris Jane Levy yang berperan sebagai Rosanne, Rocky, di film tersebut. Dalam film ini, Jane bermain cukup mengesankan sebagai Mia Allen. Selepas dirasuki oleh iblis, karakter di sepanjang film Evil Dead berjalan ini menunjukkan sosok yang menyeramkan lewat segala tindakannya. Tak hanya membunuh secara kejam, ia juga memuntahkan cairan menjijikan di dalam tubuhnya dan terkadang mengumpat dengan kata-kata yang kasar. Lalu, Shiloh Fernandez bermain cukup solid sebagai salah satu karakter utamanya, David Allen, kakak dari Mia. Penampilan David pun membawa bobot yang seimbang untuk memberikan suguhan drama. Ia juga menjadi karakter penting untuk keseluruhan inti cerita film ini. Selain itu, karakter Eric yang diperankan oleh Lou Taylor Pucci cukup berhasil mencuri sebagian adegan dalam Evil Dead. Eric awalnya terlihat lumayan jenaka, namun seiring berjalannya waktu di dalam kabin, ia harus menghadapi serangkaian kejadian horor yang membuatnya ketakutan. Pada akhirnya, Eric juga menjadi salah satu korban yang dirasuki iblis untuk membunuh David. Sayangnya, karakter Olivia dan juga Natalie hanya terlihat sebagai pemanis film ini saja. Kedua karakter ini tidak terlalu berbuat apa-apa secara menawan dan memikat. Tetapi, karakter mereka cukup berhasil bersenang-senang dalam segala bentuk kekejaman dan horor brutal yang disajikan oleh film Evil Dead. Menawarkan horor yang mengerikan penuh darah. Evil Dead bisa dibilang menjadi salah satu film horor favorit dan juga ikonik selama bertahun-tahun lamanya. Dipelopori oleh Sam Raimi dan juga dibintangi oleh Bruce Campbell, Evil Dead adalah tayangan horor yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Meski tidak kembali diarahkan oleh Raimi, Evil Dead versi reboot ini tidak bisa disepelekan karena tetap menawarkan horor klasik dan modern yang berkesan. Sutradara Fede Alvarez pun mengerjakan film ini dengan sangat teliti, dan bisa dibilang berhasil untuk menghidupkan kembali waralaba Evil Dead secara segar. Bukan hanya dari cerita horornya yang lebih kekinian, film ini juga menawarkan para pendatang baru yang membuat Evil Dead dihiasi oleh para aktor yang lebih muda. Selain itu juga, Alvarez dan sinematografer Aaron Morton sangat efektif dalam menyajikan visual horor yang mencekam dan menyeramkan. Sudut pandang sinematografinya pun dibingkai secara sempurna saat memberikan adegan demi adegan yang bisa membuat bulu kuduk kita merinding. Secara keseluruhan, Evil Dead bisa memberikan mimpi buruk bagi para penikmat film-film horor. Film ini bukan hanya menawarkan horor semata, tetapi juga menyuguhkan genre kekerasan mulai dari gore, dan juga slasher yang penuh darah serta potongan tubuh.
Jadi, bagi kamu penggemar horor, Evil Dead Reboot ini tidak boleh terlewatkan untuk ditonton karena menyajikan beragam konten menyeramkan yang menjanjikan.